sudah menjadi undang-undang, tapi dengan pembahasan kita malam hari ini memang harus banyak yang disempurnakan. Apa, Mas Usman, yang harus disempurnakan, Pak? Pemidanaan pasal 82A itu harus dihapuskan. Idealnya sih sebenarnya undang-undang ini ditolak sama sekali, dihapuskan. Kalau mau ajukan undang-undang baru. Sekarang kan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ada yang namanya RUU Perkumpulan. Pada dasarnya semua ormas seperti Muhammadiyah, NU itu kan perkumpulan, persyarikatan begitu ya. Begitu pula partai ormas-ormasnya terutama. Jadi pakailah undang-undang itu dan gunakan paradigma kolaborasi, bekerja sama, bermitra antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil atau perkumpulan, bisa dengan insentif pajak dan seterusnya. Gunakan paradigma itu. Paradigma ormas di bawah Kementerian Kedalam Negeri ini sebenarnya paradigma Orde Baru yang dulu mau mengontrol kehidupan keorganisasian. Nah itu pindahkan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir saya kira due process of law. Due process of law ini maksudnya pentingnya mematuhi kaidah-kaidah hukum. Pak Mahfud mungkin masih ingat ketika Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara pelarangan buku. Ya. Dalam pelarangan buku, pemerintah menggunakan alasan yang sama kurang lebih. Pokoknya larang dulu, silakan gugat di kemudian. Mahkamah Konstitusi menyatakan itu salah. Yang benar adalah diajukan dulu ke pengadilan, baru kemudian. Silakan Mas Yandri, catatan dari Anda. Jadi karena kemarin kami partai politik yang menolak di rapat paripurna tanpa syarat, kami menolak Perpu ini dijadikan undang-undang tanpa syarat. Tapi karena dia sudah menjadi undang-undang, maka kami sudah membuat kajian secara serius untuk melakukan revisi. Apa yang harus direvisi sesuai dengan masukan dari Muhammadiyah, dari Matul Anwar, Persi dan lain sebagainya, dan mereka juga menolak Perpu ini dijadikan undang-undang dan itu sejalan dengan aspirasi kami. Maka yang perlu direvisi ada tentang pengadilan. Semua klausul tentang pengadilan harus dihidupkan kembali. Masalah waktu mari kita kompromikan. Masalah pemindahan juga harus ditata kembali. Jadi jangan sampai nanti Perpu ini undang-undang ini bermasalah di kemudian hari karena perjalanan bangsa ini masih panjang. Oleh karena itu revisi akan segera dilaksanakan secepat mungkin, akan kami usulkan. Dan satu lagi Mbak Andini, kalau misalkan ormas-ormas menganggap ini banyak masalah, silakan melakukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi. Baik, silakan Bang Joni. Ya, jadi Perpu ini sudah menjadi undang-undang. Karena sudah menjadi undang-undang, ya rakyat harus tahu isinya dan harus dilaksanakan. Ya, untuk itu, untuk menjaga negara, untuk menjaga konstitusi, untuk menjaga ideologi negara, ya, pemerintah harus tegas terhadap semua kegiatan kemasyarakatan yang bertentangan, yang mengancam keberadaan ideologi dan konstitusi dan negara itu sendiri harus tegas tanpa kompromi. Namun, ya ormas mempunyai tugas penting di Indonesia. Baik itu ormas-ormas keagamaan maupun ormas non-keagamaan untuk membantu membangun negara. Ya, selama ormas-ormas itu berlaksanakan kegiatannya di dalam kerangka ideologi dan konstitusi negara, menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga, untuk mengembangkan, untuk membesarkannya. Nggak perlu takut. Baik, Pak Darmo silakan. Banyak sekali catatan yang untuk masukan untuk pemerintah. Ya baik, ini dari sisi pemerintah ya, perlu saya sampaikan juga sama Pak Usman ya, bahwa ormas ini kan tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ada ormas yang lahir sebelum perang kemerdekaan. Ini berbeda perlakuannya juga dengan ormas yang baru lahir kemarin, yang baru daftar kemarin. Ada ormas yang berbadan hukum, otomatis dia ke Kumham. Ada ormas yang SKT tadi juga saya sebutkan ke Mendagri. Jadi artinya perlakuan terhadap ormas ini, jadi juga ada perbedaan. Ini termasuk juga bagi ormas yang selama ini sudah kita lakukan pembinaan, tetapi mereka juga masih melakukan kegiatan-kegiatan yang diduga, diprediksi mereka itu akan merubah yang namanya dasar negara Pancasila. Ini yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi bukan ormas-ormas yang lain. Nggak usah khawatir ormas Islam, ormas yang Kristen, ormas keagamaan apapun ya. Karena ormas ini sekali lagi, bahwa Perpu bukan ditujukan hanya kepada satu ormas. Perpu bukan ditujukan untuk ormas agama tertentu. Tetapi ini adalah untuk melindungi negara dan bangsa. Baik. Masukan dari Prof. Mahfud, seperti apa? Ya, sekarang sudah jadi undang-undang dan tentu saja sejak dulu kalau ada undang-undang mau direvisi itu terbuka saja saya kira. Itu hal biasa saja, tinggal dibicarakan siapa yang mau ambil inisiatif, apakah pemerintah atau DPR misalnya. Itu kan tinggal disepakati saja. Cuma menurut saya harus diingat tidak semua penjatuhan sanksi itu harus lewat pengadilan dulu.
bisa langsung pemerintah kalau dalam hukum administrasi. Kalau contohnya tadi Mas Yandri menyebut undang-undang orang kawin lalu tiba-tiba dicabut surat kawinnya, itu memang tidak boleh. Tetapi kalau pemerintah mengeluarkan surat nikah, tiba-tiba terbukti bahwa yang hadir dalam pernikahan itu palsu, misalnya bukan istri yang dimaksud, kok ini dikawinkan, bisa dicabut sepihak. Tapi kalau perkawinan dipolis secara sah, memang harus dengan kesepakatan dulu ke pengadilan, gugat cerai gitu. Jadi bisa saja di dalam hukum administrasi lebih banyak justru sanksi dulu administratif gitu. Baru kemudian ke pengadilan kalau tidak terima. Kalau hukum pidana, iya memang buktikan dulu di pengadilan gitu. Baru sanksinya dijatuhkan, dilaksanakan oleh pemerintah, dieksekusi oleh pemerintah. Oleh sebab itu saya kira gitu aja. Silakan perubahan. Keliru gitu ya, Pak? Iya. Gitu ya. Iya, pemidanaannya perlu juga pemidanaan di sini juga menjadi pembahasan. Ini perlu dimasukkan ke dalam revisinya nanti. Ditata ulang lagi pemidanaan. Setiap undang-undang itu kan selalu ada. Iya. Setiap undang-undang itu selalu ada pemidanannya. Barang siapa melanggar pasal ini, ancamannya ini. Setiap undang-undang itu ada, gitu. Di dalam undang-undang ormas itu tentang pidana sudah diatur secara jelas melalui mekanisme peradilan. Itu tidak perlu dipersoalkan. Baik, baik, bapak-bapak, tepuk tangannya untuk para narsum malam hari ini, Pak Darmo, Mas Yandri, kepada Bang Joni, kemudian Mas Usman dan Prof. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Ya, Demokrasi acap disalahartikan, bahkan disalahgunakan. Banyak ormas bergerak bebas, bablas tanpa batas. Namun negara tidak akan rela jika ormas melawan ideologi Pancasila. Karena negara punya amanah konstitusi untuk menjaga ormas berada di rel demokrasi. Semestinya ormas menjadi mitra pemerintah membangun bangsa. Saya Andini Effendi, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.